Hari ini di podcast HRPad bersama Bapak Andi Wibisono selaku Country Manager dan Direktur HRPad Indonesia, kami akan membicarakan tentang bagaimana payroll outsourcing membantu membangkitkan kembali perkembangan bisnis di Indonesia. Halo Bapak Andi, apa kabarnya hari ini Pak? Sehat, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk bersedia meluangkan waktunya hari ini. Tema kali ini bagaimana bisnis proses outsourcing payroll atau BPO payroll menjadi pilihan para bisnis eksekutif dalam menghadapi perubahan di era new normal, merupakan tema yang sangat menarik. Dan sepertinya nih banyak yang meminta tema ini diangkat untuk didiskusikan. Kami juga ingin tahu kira-kira apa ya payroll outsourcing itu dan kegunaannya seperti apa. Kalau gitu mari kita langsung saja ke pokok pembahasannya ya Pak Andi. Baik, silakan. Menurut Bapak Andi, dengan adanya COVID-19 di sekitar kita atau bahkan di seluruh dunia, bagaimana hal ini mempengaruhi atau berdampak bagi suatu organisasi, khususnya di Indonesia? Baik, dampak COVID-19 itu mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Karena organisasi itu kan dalam mengelola bisnis, dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sangat diperlukan manusia yang sehat, gitu. Semua dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka konsep interaksi manusianya pun baik dalam keseharian masing-masing kita maupun dalam keseharian organisasi jadinya harus berubah, ya. Yang mengandalkan terutama kita di Indonesia dengan budaya timur kita kan sangat mengandalkan bertatap muka, harus menjadi mengandalkan metode daring. Nah, tetapi dengan perubahan ini juga membuka cara berinteraksi baru yang bukan hanya bisa kita lakukan dengan teman-teman maupun dengan anggota organisasi yang ada di negara yang sama, tapi dalam kondisi pandemik ini kita jadi juga terbuka mata kita untuk bisa berinteraksi sama efektifnya dengan teman-teman kita di belahan dunia yang lain. Ya. Dengan kata lain, bisnis mengalami transformasi digital yang sangat cepat karena ada tuntutan yang sangat mendasar dari cara kita sebagai manusia harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai organisasi, beradaptasi itu menjadi sebuah keharusan. Karena apa? Karena bagian terpenting dari sebuah organisasi, yaitu para manusianya, para pekerjanya, itu sekarang sedang bertarung melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk sebuah organisasi bisa berhasil, bahkan menjadi lebih maju di era new normal nanti, maka banyak sekali organisasi yang mau nggak mau harus menjalankan transformasi digital dengan lebih cepat, dengan pola pikir yang berbeda, dengan pola pikir yang baru, dengan mengandalkan alat-alat yang berbasis ke digital dibanding analog, seperti itu. Dalam dunia bisnis, dari segmen apa menurut Bapak Andi yang paling berdampak dan berpengaruh dari cara organisasi berbisnis ya, sehingga mereka membutuhkan transformasi digital? Oke. Karena yang terdampak adalah manusianya, jadi kalau kita bicara sebuah badan, manusia itu kan adalah jantung dari organisasinya. Oke. Nah, bagian ini yang paling berdampak, which is manusianya itu sendiri. Sehingga apapun yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah standar, sebuah proses yang membuat manusianya yang merupakan jantung dari organisasi tadi bisa tetap produktif.
bisa tetap menjalankan bisnis, sehingga organisasi tetap bisa berjalan bahkan lebih baik dibandingkan waktu sebelum pandemi COVID-19 ini. Menurut Anda, solusi seperti apa yang akan membantu organisasi memulihkan bisnis? Oke. Solusi kalau kita bicara membantu bisnis, kembali lagi bagaimana kita membuat karyawan kita lebih produktif, kita membuat karyawan kita bisa bekerja dengan aman, adalah dengan mempusatkan perhatian kita supaya si para karyawan ini itu bisa bekerja dari manapun dengan keadaan yang seaman-amannya, ya. Jadi pastinya semua organisasi sudah memikirkan kan, kalau dengan keadaan sekarang pastinya proses bekerja dari rumah ataupun dari tempat di luar kantor itu akan bertahan cukup lama. Nah, bayangkan proses pendukung untuk orang bisa berproduktif dengan bekerja dari rumah atau di luar kantor, itu pastinya harus dan gitu. Nah, inti dari proses karyawan itu kan adalah bagaimana karyawan mendapatkan gaji, bagaimana karyawan bisa mematuhi proses-proses HR atau proses SDM yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dengan bantuan teknologi digital tadi. Jadi kami melihat bahwa yang sangat bisa berperan membantu proses perubahan transformasi digital ini adalah dengan memindahkan proses-proses yang selama ini sangat terbiasa dilakukan secara manual untuk pindah secara digital. Nah, kalau memindahkan sebuah proses atau sebuah sistem dari analog menjadi digital, kan memang ada dua cara. Cara pertama, dengan kapabilitas yang sudah kita punya secara internal, kita coba melakukannya sendiri. Tetapi menurut kami, kenapa tidak serahkanlah ke ahlinya untuk melakukan transformasi digital itu supaya bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Nah, makanya kami percaya dengan service payroll outsourcing yang bukan hanya membantu proses digitalisasi pembayaran penggajian karyawan, tapi sebenarnya mentransformasi proses SDM perusahaan end-to-end, dari mulai hire to retire, dari mulai karyawan itu masuk sampai nanti dia pensiun, termasuk penggajiannya yang sudah disiapkan oleh kami. Ya, sehingga organisasi jadinya tidak usah pusing-pusing lagi bagaimana melakukan transformasi digital ini, karena semuanya sudah disiapkan oleh kami. Sebenarnya bagaimana ini peran HRPad dalam menjalankan atau mengelola bisnis payroll outsourcing atau BPO yang Anda sebutkan tadi menjadi solusi perkembangan bisnis di masa pandemi? Kalau kita bicara payroll outsourcing, sebenarnya pekerjaannya itu bukan hanya melihat dari bagaimana payroll itu dilakukan atau hanya dilihat bahwa karyawan itu dapat gaji, ya. Karena itu bagian yang paling mudahnya. Kita tinggal perlu kalkulator, kita bisa hitung gaji karyawan berapa, pajak yang harus dibayarkan berapa. Tapi justru yang terpenting, dan ini yang membuat kami menjadi percaya diri untuk menawarkan servis kami, adalah bagaimana kita melihat proses SDM dilakukan di dalam organisasi, seperti saya bilang tadi, mulai dari karyawan masuk, dari mulai dia direkrut, sampai nanti dia pensiun, gitu. Nah, kami dari HRPad yang merupakan global company yang bergerak di bidang HR, gitu ya, mengandalkan teknologi sejak kami berdiri untuk membantu organisasi menavigasi
isu maupun tantangan-tantangan bagaimana mengatur sebaik-baiknya proses karyawan kembali, mulai dari dia direkrut sampai nanti dia pensiun. Ya. Jadi di sini yang kami rasakan, para organisasi, para perusahaan nantinya bisa mendapatkan benefit yang lebih dibanding hanya mendapatkan yang namanya payslip atau mendapatkan slip gaji saja gitu ya. Karena menurut kami proses payroll outsourcing itu sudah berubah. Yang tadinya adalah sebuah servis tradisional yang mengandalkan kalkulator sebenarnya, bagaimana menghitung pajak dengan baik dan benar gitu, menjadi menyediakan sebuah platform yang reliable, yang bisa diakses kapanpun, yang bisa membantu menambahkan produktivitas para karyawan di organisasi. Seperti itu. Jadinya apa yang kami tawarkan sebenarnya bukan hanya processing dari slip gaji tadi gitu ya. Nah, yang kami tawarkan adalah bagaimana dengan meleverage pengalaman yang kami sudah punya selama ini untuk menyediakan sebuah platform SDM yang lengkap untuk perusahaan, untuk organisasi dalam rangka menghadapi new normal ini. Bisa berikan contoh terkait pengalaman HRPad nih di bidang BPO payroll? Oke. Jadi memang service yang kami bawa ini, yang kami akan sediakan untuk market di Indonesia, merupakan sebuah model bisnis yang sudah kami jalankan berpuluh-puluh tahun dari pusat organisasi kami di Eropa. Ya. Jadi salah satu contohnya adalah kami melakukan bantuan tadi untuk menyediakan platform SDM, jadi menyimpan data mulai dari karyawan masuk sampai penggajiannya, sampai bagaimana service kami juga menjaga compliance dan governance dari payroll processing maupun administratif SDM yang dipunyai oleh klien kami. Gitu. Nah, ini yang kami akan bawa modelnya ke market di Indonesia. Ya, sehingga untuk kita yang ada di Indonesia ini, kita bisa mendapatkan sebuah service outsourcing. Jadi saya bilangnya payroll outsourcing itu memang sesuatu hal yang lebih luas dari penghitungan slip gaji tadi, supaya para perusahaan, organisasi yang berbagai macam di Indonesia bisa punya opsi untuk mendapatkan service untuk mempunyai sebuah platform yang bisa membantu organisasi Anda sekalian untuk menjadi digital dengan lebih cepat, dengan cara yang tepat juga. Itu yang kami rencanakan untuk kita bawa dan kita launch di market kita di Indonesia sesegera mungkin. Oke, jelas sekali ya, berarti payroll outsourcing itu dapat membantu organisasi, apalagi dalam masanya recovery dari COVID-19. Baik, sepertinya kami sudahi di sini dulu topik podcast kali ini. Terima kasih sekali Bapak Andi Wibisono sudah bersedia untuk hadir dan berbincang seputar payroll outsourcing. Mudah-mudahan bagi yang nanti mendengarkan dan mencari informasi terkait BPO payroll ini dapat bermanfaat dan silakan menghubungi kami jika ada yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak Andi sekali lagi. Ya, terima kasih kembali.